Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharandita Putri dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dengan NIM 6160806-218. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah farmakologi asuhan kebidanan dengan materi asuhan komplementer pada ibu bersalin. Di sini saya akan mengambil kasus pijat perineum. Jadi yang pertama itu definisinya. Pijat perineum adalah teknik memijat perineum di saat hamil atau beberapa minggu sebelum melahirkan. Dapat meningkatkan perubahan hormonal yang melembutkan jaringan ikat sehingga jaringan perineum lebih elastis, lebih mudah meregangnya. Kemudian ada fungsinya. Jadi fungsi dari pijat perineum itu membantu menyiapkan mental ibu terhadap tekanan dan regangan perineum jika kepala bayi itu akan keluar. Kemudian menstimulasi aliran darah ke perineum yang akan membantu mempercepat proses penyembuhan setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga itu ada menghindari kejadian episiotomi atau robeknya pada perineum dikala melahirkan dengan meningkatkan eksalitas perineum. Selanjutnya ada penggunaan. Jadi penggunaan perineum ini menurut Morgan 2007, yaitu penggunaan pijat perineum ini akan membantu melunakkan jaringan perineum sehingga jaringan akan membuka tanpa resistensi saat persalinan. Pemijatan ini memungkinkan untuk melahirkan bayi dengan perineum tetap utuh. Kemudian ada indikasi pijat perineum. Nah, yang pertama itu pijat perineum sebaiknya dilakukan pada ibu atau wanita hamil dengan usia maksimal 30 tahun. Kemudian yang kedua itu pada ibu primigravida, karena jaringan di vaginanya itu lebih padat dibanding ibu multigravida. Kemudian pada perineum yang kaku. Nah, yang terakhir itu pada wanita yang telah dilakukan episiotomi. Selain ada indikasinya, terdapat juga kontraindikasi. Yang pertama itu pada wanita yang belum pernah melakukan hubungan seks. Nah, yang kedua itu ibu hamil dengan infeksi herpes aktif, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian infeksi jamur atau infeksi yang dapat menyebar dengan kontak langsung. Kemudian ada teknik atau cara yang dilakukan untuk pijat perineum. Nah, yang pertama itu pastikan kuku kita itu pendek agar perineum tidak terjadi luka. Kemudian jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian atur posisi. Jika dilakukan sendiri, posisinya adalah berdiri dengan satu kaki menapak di lantai dan satu kaki lagi ditaruhkan di atas kursi dengan menggunakan ibu jari. Kalau dilakukan oleh pasangan, posisinya yaitu berbaring dengan kepala, punggung, leher itu disangga oleh bantal dan kedua kaki diregangkan. Kemudian taruh bantal di bawah setiap kaki. Gunakan jari tengah dan telunjuk atau kedua jari telunjuk pasangan untuk memijatnya. Kemudian ibu dapat menggunakan cermin untuk pertama kali guna mengetahui daerah perineum tersebut. Selanjutnya menggunakan sarung tangan selama pemijatan untuk menjaga perineum tetap bersih dan higienis. Kemudian gunakan minyak oles atau minyak pijat seperti minyak gandum yang kaya akan vitamin E atau minyak zaitun diletakkan pada telapak tangan. Dilakukan pemijatan sebelum mandi pada pagi hari dan sore hari.
Selanjutnya itu masukkan ibu jari tangan ke dalam vagina sekitar 3-4 cm, maksimal 7 cm dengan posisi ditekuk dan jari lainnya di luar perineum. Tekan ke bawah dan kemudian menyamping pada saat bersamaan. Perlahan-lahan coba meregangkan daerah tersebut sampai ibu merasakan sensasi panas atau slight burning. Kemudian selanjutnya itu pijatlah membentuk huruf U dengan meregangkan ibu jari atas dan bawah berulang-ulang. Cobalah untuk merilekskan otot-otot selama melakukan pijatan ini. Kemudian ulangi pijatan ini. Habiskan waktu sekitar 5 hingga 6 menit untuk memijat hingga selesai. Kemudian setelah memijat selesai, lakukan kompres hangat pada perineum selama lebih kurang 10 menit. Pada pijat perineum ada SOP-nya. Di dalamnya itu pengertian adalah teknik pemijat perineum dikala hamil atau beberapa minggu sebelum melahirkan guna meningkatkan aliran darah dan meningkatkan elastisitas perineum. Meningkatkan elastisitas perineum akan mencegah kejadian robekan pada perineum. Kemudian ada tujuannya. Jadi tujuannya itu mempersiapkan jaringan perineum dengan baik untuk proses peregangan selama proses persalinan, akan mengurangi robekan perineum dan mempercepat proses penyembuhan. Kemudian ada kebijakannya. Kebijakan yang dilakukan pada pijat perineum ini pada ibu hamil primigravida. Kemudian yang melaksanakannya itu bisa mahasiswa atau bidan, bisa juga pasangan atau suami. Kemudian ada peralatannya. Peralatannya itu ada handscoon, beberapa buah handuk kecil, cermin, jam, kemudian minyak oles yang hangat seperti minyak gandum yang mengandung kaya vitamin E atau pelumas dalam larutan dasar air, misalnya jelly, YK atau minyak zaitun. Kemudian di dalam SOP itu juga terdapat prosedur pelaksanaannya. Yang pertama itu pastikan kuku itu pendek agar tidak terjadi luka pada perineum. Yang kedua itu jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga itu atur posisi ibu. Jika ibu melakukannya sendiri, posisinya adalah berdiri dengan salah satu kakinya itu menapak pada rantai dan satu kakinya lagi diletakkan di atas kursi. Digunakan pada ibu jari. Kemudian jika dilakukan pada pasangan atau suami, posisinya itu berbaring dengan kepala sangga punggung, kepala dan leher dengan bantal. Dilakukan dengan jari tengah atau jari telunjuk. Kemudian ibu dapat menggunakan cermin guna untuk mengetahui daerah perineum tersebut. Selanjutnya menggunakan sarung tangan selama pemijatan untuk menjaga perineum tetap bersih dan higienis. Kemudian selanjutnya gunakan minyak, oleskan minyak pada perineum seperti minyak gandum yang kaya akan vitamin E atau menggunakan minyak zaitun. Kemudian masukkan ibu jari tangan ke dalam vagina sekitar 3-4 cm, maksimal 7 cm, dan kemudian dengan posisi ditekuk, jari lainnya berada di luar perineum. Tekan ke bawah dan kemudian menyamping pada saat bersamaan. Perlahan-lahan coba regangkan daerah tersebut sampai ibu merasakan sensasi panas atau slight burning. Kemudian pijatlah dengan lembut bawah vagina. Pijatan dengan membentuk huruf U. Kemudian di dalam SOP itu juga terdapat dokumentasi.
di dalamnya mencakup tanggal atau jam yang dilakukan tindakan pijat perineum, kemudian nama tindakannya, kemudian respon klien selama tindakan berlangsung. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang asuhan komplementer pada ibu bersalin dengan kasus pijat perineum. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.